Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Semoga panjenengan semuanya dilipat gandakan oleh Allah segala amal ibadahnya, dan juga untuk semua saudara-saudaraku yang sudah melihat tayangan ini dimanapun berada, yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi, bisa bermujahahah, bisa saling bertatap muka, dan bisa saling mendoakan atau doa. Semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welasih Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, kita oleh Allah masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, walaupun saya agak-agak flu. Tapi alhamdulillah dinikmati saja. Semoga dengan kita bersyukur nanti bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di akhirat, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan di dunia. Bukan hanya mendapatkan surga nanti di akhirat, tetapi juga surga di dunia. Wes, yang penting terima ing pandum. Apapun yang Allah takdirkan kepada kita, ya kita terima. Diberikan kesusahan, ya kita bersabar. Diberikan kesenangan, ya kita bersyukur. Pokoknya enak saja wes. Jadi orang Islam itu enak. Karena apa? Karena semuanya yakin bahwa semuanya adalah menjadi ketentuan Allah. Kita tinggal menjalani saja. Kalau semuanya wayang, semuanya sudah ada yang mengatur, yaitu dalang. Kita tinggal menikmati saja, tinggal menjalani saja apa yang sudah menjadi ketentuan Allah. Terima ing pandum. Kalau jadi petani, ya jadi petani yang jujur, jadi petani yang giat. Kalau jadi pedagang, ya pedagang yang jujur. Kalau mau dijadikan guru ngaji, ya jadi guru ngaji yang ikhlas. Mau dijadikan sama Allah dijadikan dukun, ya wes jadi dukun yang baik. Intinya ya wes semuanya terima ing pandum lah, semuanya menjadi ketentuan Allah. Karena intinya kita menerima saja dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Ini orangnya terus WA ini ajak ketemu karena jalannya ini apa namanya susah. Kita nanti kesananya jalan kaki, untuk jalan mobil mungkin sudah tidak bisa. Kita nanti ke sana, orangnya sudah menunggu di sana yang ada ketemuan kita, ya nanti kita temui. Karena apa namanya menerima sebuah undangan ataupun apa namanya menyenangkan hati orang lain itu adalah kewajiban kita, begitu. Intinya ya menyenangkan orang lain itu suatu ibadah, begitu intinya. Nanti kita berangkat ke sana. Pokoknya kita sebagai umat muslim, orang Islam, yang penting niat kita menyenangkan orang lain, begitu saja. Pokoknya hidup itu yang penting menyenangkan orang lain, itu saja. Dan kembali kepada topik yang tadi, bahwa kita ini semuanya oleh Allah sudah ditakdirkan, tinggal menjalani saja alur cerita yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita mau jadi petani, ya petani yang baik, yang giat. Jadi pedagang, ya pedagang yang jujur. Mau Allah jadikan guru ngaji, ya jadi guru ngaji yang ikhlas. Mau dijadikan dukun, ya terima saja, begitu. Dukun itu nggak ada yang buruk dengan kata-kata dukun. Dukun itu baik. Yang menjadi masalahnya itu kalau dukun santet, begitu. Jadi bukan dukunnya yang jadi masalah, begitu. Dukun itu baik. Dukun itu membantu orang. Dukun kalau bahasa
Jawa itu, bahasa Indonesianya itu tabib, kalau bahasa Jawanya itu dukun begitu. Jadi jangan menyalahkan dukun. Kalaupun ada yang jahat itu oknum gitu, bukan dukun yang salah, tapi dukun santet yang salah begitu. Jadi jangan dipukul rata semua dukun itu salah, itu tidak begitu. Dukun itu artinya tukang suwu gitu. Bahkan ruqyah pun juga artinya adalah sembur atau suwu begitu ya, bahasa Jawanya suwu gitu, bahasa Arabnya ruqyah, begitulah intinya begitu. Nah, kalau Allah jadikan dukun ya benar-benar menjadi dukun begitu, bukan yang ngedukun atau yang seneng jadi dukun begitu. Kalau dijadikan kiai ya memang takdir Allah sudah menjadi kiai begitu, bukan orang yang kiai atau orang yang senang dipanggil kiai. Dalam arti begini, kalau orang itu memang sudah ditakdirkan Allah jadi orang kaya ya orang kaya begitu ya, tinggal jalani saja, bukan orang yang sok kaya atau yang pengen dipanggil kaya. Jadi beda antara dukun, ngedukun, dan orang yang senang dipanggil dukun. Kiai, orang yang ngiyai atau yang senang dipanggil kiai. Jadi wong sugih, orang yang semugih, dan orang yang senang dilihat orang sugih ini beda. Kalau orang itu kaya, memang ya sudah takdir Allah dia menjadi orang kaya begitu. Usaha apapun dipermudah oleh Allah, terus usahanya berkembang pesat, terus akhirnya dia jadi orang kaya. Itu memang orang yang menjadi ditakdirkan Allah menjadi orang kaya di dunia. Ada orang yang sok kaya. Kalau orang sugih tadi memang ditakdirkan Allah untuk menjadi orang sugih begitu, semua usahanya dipermudah, usahanya lancar, itu benar-benar orang sugih. Ada orang yang semugih, jadi orang ini nggak sugih tapi pengen dianggap sugih begitu, jadi ngomongnya besar, ngomong kemana-mana, bos saya punya tanah di mana-mana, saya punya mobil, punya ini, punya itu, padahal aslinya tidak punya begitu. Ini orang yang semugih. Ada lagi orang yang senang dipanggil sugih begitu, jadi punya emas, gombyong-gombyong kanu, pamer sana sini begitu, padahal masih emas utangan begitu, orang yang semugih. Jadi kalau dukun, ngedukun, dan orang senang dipanggil dukun itu beda. Kalau memang ditakdirkan Allah untuk jadi dukun, dukun itu sebenarnya adalah orang yang sering dimintain tolong. Kalau memang dia dukun, benar-benar dukun yang memang ditugaskan dalam hidupnya itu urup untuk membantu orang lain begitu, biasanya tiba-tiba dia kerja cuma sebagai petani kayak, atau jadi tukang rosok kayak, atau jadi pedagang. Tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah, terus minta tolong untuk didoakan, nah sembuh, akhirnya banyak orang yang tahu, terus akhirnya dia jadi dukun. Jadi dia tidak menawar-nawarkan atau tidak banyak omong begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan dukun. Ada yang ngedukun itu tidak bisa apa-apa tapi ngomong heboh, ngomongnya gede-gede, saya itu bisa raga sukma, bisa ini, bisa itu namanya ngedukun. Tapi sebenarnya bukan dukun, tidak bisa apa-apa. Terus yang kedua itu orang yang senang dipanggil dukun. Orang senang panggil dukun itu pakaiannya kayak dukun begitu. Itu biasanya kayak gitu. Tapi intinya kita itu terima yang pandum sajalah, terima apa yang ditakdirkan Allah di dalam diri kita. Kita jadi pedagang ya kita jalani hidup kita sebagai pedagang yang baik, kita sebagai petani ya kita jalani hidup kita sebagai petani yang baik. Itu saja intinya, ya terima yang pandum gitu sah. Kita terima apa yang sudah diberikan Allah kepada kita, dan kita nikmati, kita syukuri, dan kita jalani dengan sebaik-baiknya. Karena memang hidup ini tinggal menjalankan cerita yang sudah dituliskan oleh Allah di Lauh Mahfuz sana. Kita tinggal menjalani saja. Ya mas saudaraku, mohon doanya, kita mau berangkat saja. Berangkat untuk nemuin orang ini, WA terus ini yang ngajak ketemuan kita ini. Bismillah.